kita panggil nama Allah, Al-Wali yang maha melindungi, Ar-Rasyid yang maha membimbing, Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, Al-Alim yang maha mengajarkan. Oke. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, dan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, dan katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan untuk orang-orang ingkar siksaan yang pedih, dan untuk orang-orang yang ingkar siksaan yang pedih. Jadi kata ra'ina dan unzurna itu sama maksudnya, perhatikan kami. Tapi yang nggak boleh dikatakan ra'ina. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka mengatakan dengan ejekan. Waktu mengatakan ra'ina, jadi dengan memutar-mutar lidah, perhatikan kami. Jadi makanya disuruh katakan unzurna. Jadi perhatikan kami. Nah, ini paham ya? Tidaklah menginginkan orang-orang ingkar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik untuk diturunkan atas kalian dari kebaikan dari Rabbi kalian, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ini saya terus saja baca, nanti kalau yang nggak jelas ditanya ya. Tidaklah pengunduran atau pembatalan dari suatu ayat kami menjadikannya lupa, kami mendatangkan dengan yang lebih baik darinya atau semisalnya. Apakah tidak kalian mengetahui bahwa Allah atas segala sesuatu maha berkuasa? Apakah tidak kalian mengetahui bahwa Allah miliknya kerajaan pada langit dan bumi, dan tidaklah bagi kalian dari selain Allah dari pelindung dan tidak penolong? Atau kalian mengharapkan untuk meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Musa telah diminta dari sebelumnya? Dan siapa yang tidak menukar keimanan dengan keingkaran, maka sungguh telah sesat jalan yang lurus. Apa yang miring ini? Yang sini naikin sedikit. Dan kebanyakan dari ahli kitab, sekiranya mereka mengembalikan kalian dari sesudah keimanan kalian kepada keingkaran. Ini ngerti? Dari ahli kitab itu orang-orang yang dikasih ilmu, tapi dia belum mampu mengerjakan, menjalankan sebagaimana yang Allah suruh. Jadi tahunya sekedar ya tahu. Nah, jadi mereka ingin mengembalikan dari kalian dari keimanan, dari kita yang sudah yakin kepada Allah dengan keingkaran seperti mereka. Dengan kedengkian dari sisi diri mereka, dari sesudah apa yang nyata bagi mereka yang benar, maka maafkanlah dan berlapanglah dada hingga Allah akan mendatangkan dengan perkaranya. Sungguh Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian mendapatinya di sisi Allah. Sungguh Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Dan mereka mengatakan tidak akan mereka masuk surga
masuk jannah kecuali siapa yang adalah dia orang Yahudi atau orang Nasrani. Itu angan-angan mereka. Katakan, datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar. Ini ngerti nggak? Orang mereka itu orang yang mengatakan orang yang menganggap yang dikatakan orang Yahudi Nasrani. Ini sekarang yang kita tahu orang Yahudi, jangan kita bayangkan Yahudi zaman dulu. Orang yang sekarang, bukan orang dulu berarti. Ini kan Al-Quran kan bisa sejarah masa lalu, pelajaran hari ini, dan berita akan datang. Jadi yang kita perlu ambilnya pelajaran sekarang. Menjadi pelajaran sekarang. Orang Yahudi, mana tadi? Orang Yahudi yang dimaksud ini adalah orang-orang yang keras, mungkin wataknya keras gitu. Kalau Nasrani ini orangnya lemah lembut, begitu. Jadi yang ini mengatakan ini salah, nanti kita akan tahu ini di depannya, ya. Jadi kok untuk orang sekarang begitu. Jadi nggak usah kita bayangkan orang Yahudi yang sana. Kita yang sekarang menjadi pelajaran kita hari ini, ya. Mana tadi? Itulah angan-angan mereka. Katakan, datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar. Bahkan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka baginya pahalanya di sisi Rabbinya, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka akan bersedih. Dan berkata orang Yahudi, tidaklah orang Nasrani atas sesuatu. Dan berkata orang Nasrani, tidaklah orang Yahudi atas sesuatu. Sedang mereka membaca kitab. Demikian itu berkata orang-orang yang tidak mengetahui seperti perkataan mereka. Maka Allah akan memutuskan hukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang ada tentangnya mereka berselisih. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya dan berusaha di dalam merobohkannya? Mereka itu tidak ada bagi mereka untuk memasukinya kecuali orang-orang yang takut. Bagi mereka di dunia kehinaan, dan untuk mereka di akhirat siksaan yang pedih, siksaan yang berat. Ini ngerti nggak? Nggak ngerti. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya dan berusaha di dalam merobohkannya? Kita kan dilarang. Ada yang melarang untuk masuk ke masjid. Ada teringat? Berarti itulah orang yang mau merobohkan, bukan merobohkan bangunannya. Dia merobohkan, itu yang dimaksud di sini. Jadi mereka itu, padahal ini yang masuk, ini kan ada tanda berhenti. Mereka itu yang masuk, tidak ada bagi mereka untuk memasukinya kecuali orang-orang yang takut kepada Allah. Bagi mereka di dunia kehinaan. Nah, ini untuk orang yang merobohkan tadi. Ini kan ada berhenti lagi tandanya. Bagi mereka di dunia kehinaan, dan untuk mereka di akhirat siksaan yang berat. Dan milik Allah timur dan barat. Maka di mana saja kalian palingkan, di sana keridhaan Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi kalau kita menghadapkan arah pikiran kita kiblat dari situ, arah pikiran menghadap kepada dunia, maka kita akan menyenanginya. Sehingga waktu sholat pun terbawa-bawa yang kita senang tadi. Tapi kalau kita menyenangi Allah, kita akan menyenanginya juga. Jadi dalam pekerjaan pun kita